sebuah kisah nyata yang membuktikan eksistensi mitos melalui arkeologi. Kisah ini terjadi dari tahun 1970-an hingga tahun 2010-an. Lokasi kisah ini terutama terjadi di Gujarat, India sekarang. Kisah ini sangat sederhana. Berdasarkan legenda kuno mereka, Mahabharata, orang India menemukan kota prasejarah yang tenggelam oleh banjir, yakni Dwaraka. Kejutan dari cerita ini bagi orang India seperti bangsa Tiongkok yang menemukan kerajaan Waksufuksi dan Nua. Sementara dari umat Kristen menemukan Taman Eden yang berdasarkan Alkitab. Tokoh utama dari cerita ini adalah dewa terpenting dalam agama Hindu yang disebut Krishna. Sampai di sini kita rangkum dulu 3 dewa utama atau bisa disebut dengan Trimukti dalam agama Hindu. Pertama adalah Dewa Siwa yang memiliki tugas untuk melebur atau menghancurkan semua ciptaan Dewa Brahma yang sudah usang jika waktunya sudah tiba. Kedua adalah Dewa Brahma, dewa yang bertugas menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Yang terakhir adalah Dewa Wisnu yang bertugas memelihara seluruh alam semesta beserta isinya. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Dewa Krishna yang merupakan titisan Dewa Wisnu yang bertugas untuk menjaga peradaban manusia. Menurut catatan klasik Hindu, Mahabharata, setelah Krishna membunuh Kamsa, Krishna memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Mathura ke Dwaraka. Krishna dan kaumnya, Yadawa, meninggalkan Mathura dan tiba di pantai Saurashtra. Mereka memutuskan untuk membangun kota mereka di daerah pesisir Dwaraka dan membangun kota di atas lahan seluas 96 km persegi tanah dari laut. Dwaraka memiliki arti gerbang menuju surga dalam bahasa Sanskerta. Bentuknya persegi seperti papan catur dan dijaga oleh 4 gerbang utama. Di kota seperti sebuah taman raksasa yang dipenuhi burung dan bunga, danau yang bersilangan, dan selalu terdengar nyanyian angsa. Di kejauhan sayup-sayup terdengar deru mesin raksasa. Gedung-gedung di kota menjulang tinggi dari tanah, dan jalanan di dalam dan di luar kota yang tertata rapi menghubungkan setiap sudut kota, dipenuhi dengan taman, jalan komersial, dan rumah. Selain itu, Dwaraka juga memiliki 900.000 istana. Semuanya dihiasi dengan kristal, emas, perak, dan zamrud besar. Di dalam istana tertata rapi furnitur dari emas dan permata yang tidak terhitung jumlahnya. Di istana inilah tempat tinggal Krishna. Entah berapa lama sudah Krishna dan orang-orangnya tinggal di sini, sampai hal itu dicatat dalam kitab Mahabharata. Menurut legenda Hindu, Dwaraka sekarang adalah kelahiran kembali Krishna Dwaraka yang ke-7. 6 situs pertama terkubur dalam di bawah tanah. Saat ini ada sebuah kuil yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang dibangun secara khusus untuk memperingati Dewa Krishna. Tidak peduli berapa kali kota Dwaraka diselimuti, kuil semacam ini akan selalu dibangun di atas jantung tanah kota Dwaraka. Pada tahun 1970, Sr. Dr. Rao diperintahkan untuk melakukan penggalian arkeologi di kuil Hindu kuno ini. Selama proses penggalian, ia menemukan ada sebuah kuil kuno di bawah tanah, dan ketika menggali lebih dalam ke bawah tanah, ditemukan sebuah kuil yang lebih tua dan diperkirakan berusia sekitar 3.000 tahun. Ditilik dari sejumlah besar karak, tembikar, dan besi yang tergali di bawah kuil. Tampak di bawah candi terdapat situs demi situs kota yang terus-menerus diterjang air laut. Mereka bertumpuk satu demi satu seiring berlalunya waktu. Dr. Rao langsung teringat legenda Dewa Krishna dan 7 kelahiran kembali Dwaraka. Mungkinkah semua legenda itu benar-benar eksis?
Mengikuti petunjuk itu, Dr. Rao yang hampir 30 tahun berkecimpung dalam dunia arkeologi menemukan banyak kota kuno di bawah laut yang berusia 3.000 hingga 4.000 tahun di lautan dekat Dwaraka. Langkah demi langkah menguatkan bukti keberadaan kota Dwaraka, kota Sang Krishna yang tenggelam. Tetapi semua bukti ini masih selangkah lagi dari legenda kota Dwaraka Krishna. Cerita berlanjut pada tahun 2001. Ketika pemerintah India menugaskan Institut Oceanografi Nasional untuk melakukan uji pencemaran bawah laut di bagian lain semenanjung Teluk Gambar. Gelombang suara mereka menemukan situs kota seluas sekitar 13 km persegi. Ukurannya setara dengan 5 situs Mohenjo-daro dan 30 lapangan Tiananmen. Skala yang fantastis. Para arkeolog belum pernah menemukan kota kuno berskala besar seperti ini di darat. Anatolia, atau dekat timur dua sungai, atau Mesir, India, Yunani, Roma. Ini adalah rantai bukti perkembangan peradaban manusia yang disimpulkan barat selama ratusan tahun. Namun orang India sepertinya sayup-sayup bergumam di telinga kita bahwa kebenaran dari cerita ini adalah bahwasanya peradaban itu terus-menerus dihancurkan dan dilahirkan kembali. Gelombang kehancuran terakhir adalah masa Krishna dalam legenda yang telah berlalu antara 13.000 hingga 9.000 tahun silam. Periode ini kebetulan menjadi akhir dari zaman es terakhir di planet kita. Pada saat itu glasier es mencair, permukaan laut naik dengan cepat, dan sejumlah besar kota peradaban di seluruh dunia tenggelam, seperti Atlantis di barat, Dwaraka, Yingzhou, atau Gunung Keramat, tempat tinggal makhluk abadi dalam mitologi Tiongkok. Sang Sadar meninggalkan bumi dan manusia selamat dari bencana banjir. Karena itu, peradaban di seluruh dunia akan memiliki kenangan yang sama tentang banjir yang menghancurkan peradaban. Malaikat Barat membimbing Nabi Nuh dan keluarganya untuk menyelamatkan diri ke daratan tinggi Anatolia, kemudian menghancurkan menara Babel yang mereka bangun, merampas peradaban dan teknologi mereka. Sementara itu, Dewa Krishna membimbing ke daratan tinggi lembah sungai Indus, membangun kembali Harappa dan Mohenjo-daro, tetapi kemudian Dewa menghancurkannya dan merampas peradaban dan teknologi. Lalu mengapa Dewa merampas peradaban dan teknologi generasi sebelumnya? Hal ini karena adalah pekerjaan yang berulang dari 3 dewa besar Siwa, Brahma, dan Wisnu, dan sama sekali tidak akan terjadi kesalahan. Jika demikian halnya, planet kita, peradaban umat manusia seperti materi percobaan para dewa. Mereka meringkas data dan membangun model dalam eksperimen. Sampai di sini, orang India pun tersenyum dan berkata dengan santai, "Iya, mereka juga tunduk pada siklus ini." Itulah yang Sang Buddha katakan, manusia dan dewa itu sama harus mendalami semua dharma untuk mencapai kesempurnaan, yang memiliki kebijaksanaan tak terbatas dan mencapai kesempurnaan terlepas dari samsara. Samsara dalam kepercayaan Buddha adalah kelahiran kembali yang berulang-ulang tanpa henti.